Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah, hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita kembali bertemu di dalam tutorial kita, yaitu khusus tutorial tentang e-learning madrasah, yang insya Allah hari ini kita akan memfokuskan tema pembelajaran kita, yaitu tentang bagaimana kita bisa membuat atau mengentry KKM di e-learning madrasah. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Oke, yang pertama adalah kita menuju ke kelas pembelajaran yang sudah kita buat, ya, yang kita tuju saja di tutorial ini adalah sejarah peminatan 01. Silakan Bapak Ibu untuk menuju ke kelasnya yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung menuju kepada kriteria ketuntasan minimal. Jadi kita sekarang akan mengentry atau membuat KKM, ya. Bisa dikatakan membuat karena nanti KKM institusi maupun KKM mata pelajaran itu akan tampil dan bisa berubah dengan sendirinya ketika kita mengisi beberapa kriteria yang berbeda di dalam KKM. Kita langsung klik saja, yaitu yang pertama kompleksitas, kemudian daya dukung, kemudian intake peserta didik. Jadi ketika kita melakukan klik memilih kompleksitas, itu nanti ada tinggi, sedang, dan rendah. Itu artinya akan mempengaruhi total secara keseluruhan dari KKM dari 1 KD misalnya. Itu nanti akan berubah berdasarkan pilihan yang kita klik, yang kita pilih. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, KKM ini nanti akan ditentukan pada 3 aspek. Yang pertama adalah kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Ya, di sini juga sama, daya dukung ada tinggi, sedang, rendah. Kemudian ada intake peserta didik pun juga sama, ada tinggi, sedang, dan rendah. Cuma mungkin catatan kita di aspek kompleksitas. Semakin tinggi suatu soal tingkat kompleksitasnya, maka otomatis besaran nilainya akan lebih kecil begitu. Sebaliknya dari kedua aspek yang lain. Ini kalau rumus di kompleksitas seperti itu ya Bapak dan Ibu guru semua. Baik, kita langsung mengulang kembali. Jadi kita akan mulai dari membuat kriteria ketuntasan. Saya klik lagi ini ya, ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal. Baik, kita bisa langsung tentukan Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama misalnya kita membuat KKM untuk KD1. Ya, ini 3 kebetulan kan, karena memang kita juga membuatnya ada 3. Kita pilih saja misalnya KD1 itu kompleksitasnya sedang. Kita ambil contoh aja Bu, kita sedang. Daya dukungnya juga sedang. Kemudian intake peserta didiknya sedang. Hasilnya adalah 67. Apakah 67 ini sesuai dengan dengan KKM atau mungkin sangat rendah gitu? Kita bisa menambahkan atau bisa merubahnya dengan merubah pilihan kita dari ketiga aspek yang ada ini ya. Contoh misalnya kompleksitas kita rubah, kompleksitasnya menjadi rendah ya, maka KKM ini pun berubah. Kemudian daya dukungnya kita tambahin tinggi misalnya, maka KKM ini juga berubah 89 ya. Kita kembalikan saja sedang misalnya, sehingga kita mendapati KKM untuk KD1 itu besarannya adalah 78. Jadi kita bisa berubah di sini.
Jadi teknologi yang kita dapatkan, yang kita terapkan ini sangat membantu sekali kita untuk membuat atau menentukan KKM secara langsung, karena jumlahnya itu langsung terakumulasi dan ketahuan. Kita masuk di KD 2 misalnya. KD 2 itu berapa? Ya, kita tentu saja harus memperhatikan dari isi atau materi di dalam KD 2 itu sendiri, Bapak Ibu ya. Yang lebih tahu Ibu lah ya. Yang lebih tahu Bapak dan juga Ibu, apakah dia termasuk kompleksitas tinggi, rendah atau sedang begitu ya. Saya tentukan misalnya sedang ya. Kemudian daya dukungnya juga sedang. Kemudian intake-nya kita mungkin konsisten, dalam artian memang kita ketika awal itu sudah menentukan intake siswa itu berapa di suatu madrasah ya. Jadi kita tentukan sedang aja ya. Kita mendapati nilai KKM itu sebesar 67 ya, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa melakukan perubahan terhadap KKM di KD yang dimaksud. Misalnya kita tambahkan perubahannya itu di KD-nya aspek kompleksitas kita tambahkan menjadi rendah, maka kita mendapati KKM yang sama. Ya, demikian seterusnya Bu sampai di KD 3. Misalnya untuk intake itu sedang sama, kemudian daya dukungnya rendah misalnya, kemudian kompleksitasnya adalah rendah ya, kita mendapat angka 67. Kalau kita sudah merasa cukup dengan penentuan KKM seperti ini dari KD 3, kita akan mendapati total kriteria keputusan minimal dari suatu KD itu sebesar 74 ya. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan entry terhadap KKM di e-learning madrasah. Adapun interval predikatnya di sini sudah ditentukan, yaitu interval nilai untuk rentang antara 90 sampai 100, predikatnya adalah A. Interval nilai 82 sampai dengan 90, predikatnya adalah B. Terus interval 73 sampai 81, predikatnya C. Kemudian di bawah 74, predikatnya adalah D. Saya kira ini adalah ketentuan yang lazim, yang tentu saja sudah diatur di dalam regulasi maupun undang-undang dalam sistem pendidikan di negara kita ya. Demikian Bapak dan Ibu, cara kita mengisi KKM di e-learning madrasah. Mudah-mudahan terbantu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.